Akhirnya kita udah ada di kesempatan hari ini. Kali ini obrolannya bakalan seru banget karena aku udah punya sosok fenomena, salah satu panutan juga yang pastinya sering banget lewat di FYP TikTok kalian, di Reels Instagram kalian karena pasti lewat di FYP aku juga. Karena udah masuk algoritma aku juga. Aku sekarang udah sama Ko Theo Dery. Hai semua. Thank you loh udah ngajak-ngajak ke sini. Sibukannya apa sih kok? Aktif di mana aja sekarang tuh? Oke, kalau aku mungkin teman-teman kalau yang follow juga mungkin udah tahu aku kan backgroundnya entrepreneur dari 2015 ya. Jadi keseharianku tuh seminggu biasa aku ngantor 3 kali, Senin, Rabu, Jumat itu ngurusin satu company yang kerjaannya bikin pameran di gedung-gedung kantor dan di mall. Terus aku ada creative agency juga. Terus biasa seminggu sekali ngambil waktu juga untuk shoot konten. Gitu. Kan sekarang dari 2022 September mulai ada sebutan baru juga ya, aku mulai jadi influencer. Emang sebelumnya apa tuh kok? Sebelumnya kan entrepreneur titik. Sama kok realistis titik gitu juga. Iya, itu gara-gara komen-komen kalian itu. Terima kasih ya. Oke, nah di kesempatan kali ini nih kok kita bakal punya bahasan yang seru banget. Dan kita juga mau tertampar sama realistis dari Theo sendiri nih tentang job burnout nih kok. Waduh, karena sensitif itu kan, ya. Ya lumayan ini jadi bahasan yang hangat banget. Apalagi di kalangan Gen Z sekarang nih jadi sesuatu yang mungkin keseriusan dari mereka juga. Itu kan mungkin termasuk salah satu outputnya dari mental health issue juga ya kok. Jadi itu pasti hangat banget di era sekarang ini. Nah sebelumnya itu menurut Theo Gen Z ini kan mungkin sekarang Theo juga sering dengar kayak di masyarakat itu sering banget ada stigma negatif kok tentang Gen Z, kayak dasar Gen Z, namanya juga Gen Z gitu. Sering dengar gak sih kok? Sering. Nah itu tuh menurut Theo tuh kenapa sih pada akhirnya muncul stigma negatif seperti itu gitu di masyarakat? Oke, ini sebenarnya cakupannya luas tapi kita coba sempitin ya. Jadi terkadang kalau kita dengar stigma tentang Gen Z itu sebenarnya ada 2. Kan kalau haduh ya. Tapi sebenarnya ada satu lagi tuh kita selalu ngomong kayak gila ya, usia segini kok udah bisa begini. Gitu ya. Jadi selalu ya ada 2 sisi gitu ya. Ada stigma A dan stigma B tadi ya. Nah, kenapa sih sebetulnya 2 stigma itu muncul? Karena gini, pada zaman ini, especially Gen Z, mereka itu tersuplai dengan informasi dari sosial media, course, kelas, apapun secara online tuh banyak banget. Jadi paparan knowledge-nya itu nggak ada apa-apanya dibandingin angkatanku. Aku millennials anyway, kepala 3 early banget, ya, early banget gitu ya. Masih oke lah ya. Di highlight ya kok, early banget. Iya. Kan waktu cepet ya. Nah, pada zamanku tuh beda banget, supply knowledge-nya nggak kayak gitu. Jadi karena mereka terlalu banyak knowledge, which is begitu diproses kan outputnya beda-beda ya. Ada yang sorry to say outputnya jadi aduh, ada yang outputnya jadi gila, hebat banget. Gitu kan ya. Nah, mereka itu adalah generasi yang segitu banyak ilmu pengetahuan, tapi Gen Z umur berapa sih? Umurnya sangat muda, baru lulus kuliah atau fresh grade, ya enggak? Nah, kesempatan mereka untuk mempraktekkan apa yang mereka tahu itu memang belum banyak. Gitu ya. Makanya kita kalau bisa bilang seseorang itu dewasa dari mana sih? Pengetahuan, tambah pengalaman, jadi satu, mature tuh gitu. Nah, ini knowledge-nya segini, experience-nya gitu. Belum ngejar gap ini nih yang bisa bikin mereka jadi bias, atau kalau yang ternyata bisa keep up jadi hebat banget gitu. Berarti kan memang lagi-lagi karena pengalaman mereka yang mungkin belum sebanyak generasi sebelumnya. Karena muda banget kan? Iya, banget. Mereka juga mungkin banyak ngalamin untuk teman-teman Gen Z yang baru terjun ke dunia pekerjaan, mungkin adaptasinya ke culture perusahaan yang berbeda-beda itu memunculkan shock culture bagi mereka sendiri. Betul. Mungkin ya kok ya. Nah, nggak sedikit juga teman-teman Gen Z yang mungkin sering banget denger dikit-dikit mau resign, bener nggak sih kok? Kayak aduh capek mau resign, aduh mau nikah mau resign gitu loh kok. Kayak mungkin kenapa sih muncul pola pikir cara pengambilan keputusan yang secepat itu gitu? Nah balik lagi, ini tuh akarnya tetap tadi nih,
knowledge-nya sekarang gini. Misalnya kita belum pernah kerja. Kita consume konten banyak sekali tentang pekerjaan. Kan konten yang kita consume juga beda-beda ya. Itu akan menimbulkan kita punya dua hal. Yang pertama, fantasi kita tentang dunia kerja yang akan kita masukin nanti. Berarti kita udah punya imajinasi dong, ya nggak? Dengar konten, tahun depan mau kerja nih. Oh pasti di otak kita ada dong. Oh pekerjaan tuh sepertinya begini. Itu satu. Kedua, nggak tahu background Gen Z-nya dari mana, tapi beda background akan beda ekspektasi. Kenapa beda ekspektasi? Contoh, misalnya backgroundnya sandwich gen, misalnya. Biasanya ekspektasinya nggak bakal masuk kerja langsung jeder. Karena sudah terbiasa dengan kondisi struggle. Lihat papa mama, oh ada beban hidup. Lihat koko adik pilih siapa yang mau kuliah, siapa yang kuliahin. Gitu kan. Sama yang backgroundnya mungkin dari kecil lihatnya, wah papa pengusaha sukses. Wah di rumah udah gede. Nah, ada fantasi, ada ekspektasi. Ya kan? Ini belum masuk kerja nih, tapi udah punya dua ini. Masuk kerja dong. Fantasi ini akan ketemu realita. Realita ini akan dihajar dengan ekspektasi. Makanya kalau yang ternyata ekspektasinya masih make sense, mereka kuat. Ada nggak Gen Z yang kuat? Ada. Ada nggak Gen Z yang, wah gila ya ini nggak kayak Gen Z, ini kayak mental-mental orang zaman dulu ya, kuat banget gitu ya. Tapi yang ekspektasi sama ininya nggak sesuai, ya itu tadi. Kok bayangan gue begini? Bentrok ya. Sekarang kok gue capek begini cuma dapat segini. Minta papa mama sama nih angkanya. Itu yang aku lihat seperti itu. Gitu. Soalnya kalau kita balik lagi ya, apalagi zaman orang tuaku. Itu adalah momen-momen dimana kita bisa sampai iba loh kalau dengar cerita orang tua loh. Kok bisa dulu hidup sesusah itu mereka lewatin ya? Bener nggak? Iya lagi. Iya kan? Iya. Bayangin kalau mama papa kita itu Gen Z sekarang. Kalau nenek kita nggak kaya, mati kita. Punya apa gitu ya gue? Iya kan? Gen Z sekarang. Jangan nabung, nggak bikin kaya, investasi aja. Rumah nggak usah KPR, sewa aja 10 tahun kemudian rumah nggak ada, tabungan. Aduh, iya bener sih kok. Kayak gitu. Terus nih kok ada lagi masalah lain yang outputnya teman-teman Gen Z ini tuh jadi mungkin mereka yang di masa-masa struggle-nya itu malah jadi bosen sama tempat kerja. Nah ini konteksnya tempat kerjanya nih kok. Itu cara menyikapinya tuh gimana ya kok? Nah, ini balik ya. Ini kalau ngomongin tempat kerja pun, environment, semua kita akan ngomong sama ekspektasi sama fantasi tadi tuh. Kita nggak tahu mana Gen Z yang mungkin sudah punya pandangan yang realistis. Biasanya kalau yang lebih realistis akan lebih tahan banting. Karena nggak kaget gitu ya. Nah, tapi mungkin buat Gen Z sekarang, kalau aku boleh ngasih suggestion atau tips adalah Gen Z zaman sekarang tuh karena consume konten banyak banget yang cenderung nge-skip proses. Jadi terkadang kita ngerasa ketika kita di fase melewati sesuatu yang rasanya susah tapi hasilnya belum besar, kita ngerasa itu nggak guna. Kita harus cut proses itu. Sedangkan tidak ada suatu hari kita bisa dipercayakan hal besar, mendapatkan besar kalau tidak pernah melewati proses itu, gitu loh. Nah, part itu yang teman-teman harus tahu bahwa one day ketika kalian pengen dipercaya lebih, pengen punya promosi lebih, pengen punya skala bisnis yang lebih besar, kalian pun harus dibentuk menjadi seseorang yang karakternya sanggup dikasih yang besar, gitu loh. Jadi jangan begitu masuk, aduh kok capek banget ya, aduh kok kayaknya kerja bosan ya begini-begini, aduh penghasilan segini-segini aja, keluar aja. Kalian kapan naik levelnya? Kapan upgrade-nya gitu. Bahkan mungkin kalau aku boleh bilang mungkin up sampai umur 25 itu masih kita fokus experience, skill, knowledge, network. Duit tuh ntar gitu loh. Jadi itu waktunya bangun pondasi. Ntar begitu kita mungkin udah 26, 27, 28, apalagi mungkin udah masuk ke 30, itu pondasi-pondasi tadi ada, pasti kita bisa punya karir eksponensial atau bisnis bisa eksponensial gitu. Emang sebenarnya kuncinya sabar ya kok ya. Iya, karena dan semua itu berproses. Betul, mengerti bahwa proses itu jangan di skip, rugi.
gitu. Tuh teman-teman, jangan ada yang skip proses, rugi teman-teman. Iya, karena apalagi kan aku juga di bagian keuangan ya, sering ngobrol ya. Jadi aku selalu bilang gini, kalau sekarang kita tidak pernah diproses untuk bisa mengatur uang 1 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta. Sekarang kita tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dapat duit 1 miliar dari langit. 2 tahun lagi, 10 juta lagi. Kenapa? Kita nggak punya proses untuk belajar menjadi orang kaya. Itu cuma sempet kaya doang tuh. Dapat, nggak ngerti caranya, mentalnya nggak ada, kaget, balik lagi. Iya benar. Sama, semua hal kayak gitu. Nggak ada preparation untuk itu ya kok? Iya, belum kebentuk gitu. Caranya, mentalnya, pemikirannya gitu. Oke. Pada akhirnya ketika semua kerasa numpuk dari yang tadinya bosan sama tempat kerja, terus juga ya teman-teman dengan segala kehektikannya yang tiba-tiba jadi stres, itu kan pada akhirnya muncul tuh kok job burnout. Betul. Nah, sedangkan kayak semua orang tuh mungkin ngerasa dirinya mungkin ngerasa ada yang salah sama dirinya, kenapa ya gitu. Padahal job burnout ini kan jadi ancaman masalah kesehatan juga kok, mentally atau physically gitu. Nah, ini nih sebenarnya kenapa sih kok ada job burnout itu gitu? Kayak apa gitu sebenarnya job burnout tuh apa sih gitu? Sebenarnya balik ya, kalau dari yang aku lihat kenapa burnout bisa terjadi, itu adalah kondisi kita jenuh akumulatif berulang-ulang karena nggak kesampaian yang kita mau. Akarnya tuh itu dulu tuh sama. Tapi kalau kita mau tanya, apakah anak sekolah SD, SMP, SMA, kuliah tidak pernah study burnout? Mungkin pernah loh. Ada masa orang stres belajar sampai pagi buat ujian, hasilnya tetap jelek. Ya ada dong pasti part-part kita udah do the best dan hasilnya kurang. Apakah tidak ada masa-masa dulu misalnya kita mau ujian sekolah, ujian nasional, kita stres dan nggak bisa dibilang job burnout, tapi ada burnoutnya loh. Ada loh anak sekolah depresi karena ujiannya kurang memuaskan. Sebetulnya dari sebelum kerja pun itu udah ada. Bedanya pada saat kita sekolah kita keluar duit. Pada saat kita bekerja, waktu kita itu dibayar untuk menghasilkan penghasilan. Nah, kalau kita masuk sekolah gitu ya, misalnya ini satu SMA sama semua, uang sekolah sama semua, bener nggak? Sama semua, uang sekolah bayar 500.000, sama-sama stres, ya udah stres aja. Tapi akan beda ketika di dunia kerja, stresnya sama, penghasilannya beda. Ngerti ya? Kenapa di sekolah nggak berasa? Kita semua bayar hal yang sama, kita stres, ya udah lihat teman stres ketawa-ketawa, bener nggak? Coba kita sekarang kerja nih semua. Stres, kok dia gaji 2 kali lipat gua? Itu burnout tuh langsung. Bener nggak? Usut ngeliat orang ya. Karena capeknya sama, hasilnya bisa beda. Nah, maka sebetulnya aku juga sering ngomong ya untuk Gen Z juga mungkin, apalagi semua orang yang akan masuk dunia kerja, ingatlah, dunia kerja adalah dunia profesionalitas. Dunia profesionalitas gimana? Contoh, sekarang gini deh, kita nonton presenter di TV ya, yang terkenal host ya, mau dia nge-host acara berbuka puasa segala macem, subuh-subuh segala macem, lihat mereka senyum terus kan, lihat mereka happy terus kan. Ada nggak masa mereka sakit sambil kerja? Ada nggak masa mereka mungkin nggak tidur kerja? Ada. Tapi harus profesional. Kalau udah profesional artinya kondisi hati, mood kita harus dipisahkan. Karena apa? Kita harus punya kesadaran dulu bahwa memang kita dibayar waktunya untuk kerja. Ngerti ya? Jadi kalau waktu kita dibayar buat kerja, kita campurin mood kita di situ, berantakan. Gitu. Jadi ya mau nggak mau, ini realita yang ada. Kita harus mengerti dunia kerja adalah dunia profesional. Gitu. Bedanya adalah sekarang kamu capek, stres, sama-sama burnout, dibayarnya berapa? Kan itu bedanya. Bener nggak? Dan kita membangun kita punya karir, membangun kita punya semua hal untuk menuju bahwa sama-sama stres, tapi punya pembayaran yang lebih baik. Kayaknya nggak ada deh ketika kita sebut diri kita bekerja terus kita bilang, ih kerjanya enak banget nih, santai banget nih, dikit banget nih, tapi dibayarnya banyak banget nih. Kecuali punya papa mamamu ya itu perusahaan ya. Lain cerita ya, nggak usah burn out kalau itu kayaknya. Dan aku sebagai seorang entrepreneur,
sangat mau mempertahankan karyawan, tim employee, justru yang capability-nya banyak. Justru yang sanggup kerjanya banyak. Yang mental capacity-nya kuat. Yang di kantor profesional. Gitu. Nah itu mungkin kalau kita sekarang baru masuk kerja, kita juga harus tahu bahwa orang yang memperkerjakan kita juga punya sisi pandang gitu ya. Kalau kita lihat dari diri kita doang, kita akan ngerasa capek ya, nggak worth it ya, aduh bosen ya, bener nggak? Tapi pernah nggak kita mikir kayak sekarang tuh kita dilihat sama bos kita kayak apa ya? Bos kita tuh ngelihat kita gimana ya? Gitu. Pokoknya selama kamu dibutuhkan, masa depanmu pasti terjamin. Gitu. Itu emang harus ngelihat lagi ya kok sebenarnya nih diri kita nih udah sampai mana sih gitu. Bener. Itu kalau dari luar, kalau dari dalam ya tadi juga sempat ngobrol-ngobrol ya sama ibu ya. Ini mungkin jarang banget orang membahas. Tapi sebetulnya sikap hati kita ketika kita sedang bekerja atau melakukan apapun itu penting banget. Kita hari ini bangun pagi nih, gitu ya teman-teman ya. Bangun pagi, hatinya nih pagi baru bangun udah gini nih. Kerja lagi. Itu nyampe kantor kerjaan belum banyak rasanya udah banyak. Udah capek. Capek dulu. Beda loh sama kita pagi-pagi bangun. Wah Tuhan makasih ya. Nih pagi masih bisa punya kesempatan seger bangun. Masih bisa makan nasi uduk pagi-pagi gitu ya. Habis ini ke kantor udah deh. Apa yang terjadi hari ini kita kerjain yang terbaik. Itu dua orang dengan kalimat pagi yang beda tuh. Dikasih kerjaan yang sama. Hasilnya beda loh. Definitely. Ternyata output kinerja di tempat kerja juga berpengaruh sama diri sendiri ya kok. Banget. Sekarang nih ada ini nih kok. Kita kan udah sempet info juga nih ke teman-teman kita di kantor cabang kita juga. Kalau misalnya kita nih bakalan ngundang Koteo nih hari ini karena kan kondisinya nggak memungkinkan untuk satu kantor cabang tuh nonton sekarang gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang mau nitip tanya. Jadi di sini kita tampilin nih kok pertanyaannya, kita ada berapa pertanyaan nih. Nah ini yang pertama dari Zahra Nadara. Bagaimana cara menghadapi demotivasi dalam bekerja? Oke, ini pertanyaan yang menurutku bagus nih. Bagaimana cara menghadapi demotivasi dalam kerja? Mungkin yang pertama kali kita harus cari adalah sumber motivasi kita apa dulu di awal. Karena sumber motivasi beda akan membuat demotivasi juga beda. Kebayang nggak? Misalnya aku, motivasiku bekerja hari ini adalah misalnya ya, kita baru lulus adalah, aku mau berikan performance yang excellent. Supaya apa? Supaya in the next 5 years, apa yang aku kerjakan sekarang semua ini jadi portfolio, credibility segala macam yang baik. Ya. Jadi motivasinya adalah bekerja itu benar-benar bukan ngitungin salary tok. Tapi melihat apa sih yang kita bisa pelajarin di kantor ini? Apa sih ilmu yang kita bisa absorb sebanyak-banyaknya? Network seperti apa sih yang kita bisa dapat di kantor ini? Itu kan berarti kita udah fokusnya sama apa? Advantage, udah fokusnya sama keuntungan kita kerja di sini, udah fokusnya sama jangka panjang. Nah kalau motivasinya jangka panjang dan fokusnya pada pertumbuhan diri, biasanya jarang demot. Demot itu terjadi ketika motivasinya jangka pendek. Mau misalnya Lebaran tahun depan targetnya mau ini, ya kan? Kumpul, kok nggak kekumpul? Makin capek, lembur, nggak ada hasilnya. Kenapa? Fokus motivasinya beda. Begitu kita lihat ini nggak ada hasil, kita akan ngerasa ngapain gue begini terus tiap hari. That's it. Gitu. Ini bener-bener ketampar banget sih. Sama omongan-omongan Koteo ini bener-bener ketampar banget. Iya. Karena motivasi beda itu ngaruh banget. Bener-bener gimana? Kalau misalnya jangka panjang tuh ternyata kita jadi bisa lebih on track ya kok. On track bener. Kita bisa cari apa ya yang gue bisa dapet dari sini maksimal. Gitu. Ya nggak sih? Karena kita bekerja, kita dapat teman yang seperti apa, kita dapat bos yang seperti apa, kita dapat culture perusahaan yang seperti apa, dapat tunjangan yang seperti apa, itu beda semua. Gitu. Tapi kalau kita bikinin jangka pendek gitu ya. Apalagi kalau yang misalnya baru lulus terus bilang, gue pengen cari kerjaan yang nggak terlalu banyak, nggak terlalu capek, tapi gajinya banyak. Itu susah kan?
tuh balik lagi banyak juga yang bilang namanya juga Gen Z gitu. Itu dia. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Andi Kurnia Septiawan. Gimana kita handle kerjaan untuk tetap on track dalam keadaan burnout? Oke. Ini nih. Oke, nah ini juga pertanyaan sangat realistis ya. Ini sangat realistis loh. Oke. Bagaimana kita handle kerjaan dalam keadaan kita burnout? Mungkin kita definisikan dulu ya. Kita tuh merasa burnout ketika apa sih? Biasanya ketika kita ngerasa hidup nggak kemana-mana, pekerjaan dikerjain nggak habis-habis, bener nggak? Kerjaannya nambah terus, ya kan kayak nggak habis-habis nih kerjaan nih, datang terus nih gitu ya. Sampai kadang-kadang mungkin kita hilang arah, sampai yang paling parah nih burnoutnya akan nanya, gue ngapain sih di kantor ini? Tuh biasa tuh pertanyaan puncak tuh. Kalau udah mentok banget, mentok tok nanya, gue tuh ngapain sih di kantor ini? Apalagi kalau sorry tuh saya amit-amit misalnya ketemu atasan yang negurnya juga lumayan kasar. Ya kan? Jadi 3 ini tiba-tiba ditegur secara kasar, gak becus kerja aja, pulang ke rumah, gue ngapain ya? Kok hidup gue gini amat? Nah itu kan udah mentok tuh gitu ya. Tapi balik lagi, aku udah bilang, kita harus punya mindset bahwa pekerjaan itu adalah profesionalitas. Mau terlepas bosnya galak atau enggak, mau terlepas kerjaan habis atau enggak, mau terlepas apapun yang terjadi di kantor, yang perlu kita tanyakan dalam diri kita satu dulu, kita tetap butuh gaji ini nggak buat hidup. Sorry itu saya. Kita balik dulu nih. Nggak butuh kok mama papaku kaya, resign. Monggo, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Kamu sesimpel nggak cocok kayak kamu sekolah, kamu nggak cocok, kamu mau pindah, papa mamamu bisa kuliah sekolahin tempat lain, nggak apa-apa. Tapi beda nih ketika nggak bisa nih. Emang hidup ini gue butuh nih. Apalagi kalau udah buat ngomong yang butuh, udah itu udah pemikiran yang cuman ngebunuh doang tapi nggak bikin berkembang. Gitu. Di situ ya kita harus belajar apa? Daripada kerjaannya kita ubah, penerimaan kita besarkan dalam posisi itu. Dengan hati yang lebih lapang. Bener, karena aku pernah dalam situasi kayak gini tuh pernah. Jadi mungkin buat teman-teman yang follow aku kan tahu aku tuh kondisi single parent ya. Memang muka kayak gini nih orang selalu nanya nggak mungkin susah. Gitu loh, semua orang bilang kayak gitu. Iya, tapi muka gue dulu nggak glowing kayak gini. Ada masa-masanya gitu loh. Kayak waktu kuliah harus patungan bayar sama orang tua, kerjaannya dagang terus segala macem gitu ya. Ada di momen aku 1-2 tahun kerja menanyakan hal yang sama kayak, Tuhan, ini kok capek banget ya, apalagi dulu bikin pameran belum ada karyawan kan kita loading sampai pagi, sampai subuh gitu ya. Mall baru tutup jam 10, kita baru masuk mulai pasang-pasang sampai jam 8 pagi. Itu bisa tiap minggu kayak gitu kan, sampai kayak aduh ini, tapi kalau lihat teman-teman yang papa mamanya udah lebih-lebih, udah bisa ini, udah bisa itu, kok kita kayaknya capek banget tapi hasilnya jauh. Kan pasti orang sering merasa kayak gitu, aku pun begitu gitu. Sampai akhirnya aku bilang, kayaknya nggak bisa nih ngubah kondisi hidup gue sekarang lagi dalam kondisi yang lebih susah. Mending penerimaan gue besarin. Sampai titik aku bisa menerima hidupku dengan ikhlas. Ya udah, apa yang ada di depan mata udah the best dulu. Nah dari situ hidup malah mulai naik tuh. Itu lucu tuh. Itu unik tuh. Karena apa? Ternyata ketika kita sudah mulai bisa menerima kehidupan kita dengan ikhlas dan kita do the best, banyak yang tadinya blind spot itu kelihatan. Tadinya tetap ada di situ, tapi ketutup sama komplain, nggak kelihatan. Tapi at the moment komplainnya hilang, kita lakukan yang terbaik, nanti banyak hal yang kita tadinya nggak lihat, terus kita bisa lihat. Nah itu yang akan bikin kita berkembang. Gitu. Kesempatan kali ya kok ternyata. Iya, yang tadinya ketutup komplainan, gitu. Keluhan gitu, nggak bisa. Gitu. Jadi kalau kondisi hidupmu nggak bisa dirubah, hatimu yang diubah. Karena nggak semua orang bisa milih kan. Iya benar. Ya sisanya ya ditelan-telan aja sambil sabar. Iya mau gimana. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana cara berdiskusi dengan rekan kerja yang selalu pesimis dan kurang inisiatif tanpa menyinggung? Oke. Ini seru ya. Kerja nih kok. Jadi kita mau mungkin brainstorming, ngobrol, tapi rekan kerjanya itu orangnya pesimis gitu ya. Mungkin pesimis tuh yang kayak ntar ini gagal. Kayaknya nggak bisa deh. Jangan, itu terlalu ini gitu ya. Udah gitu orangnya
sensitif lagi. Aduh, PR nih. Ini pernah juga aku dulu pernah punya temen yang begitu tuh. Biasanya kalau ketemu orang seperti ini, apalagi kita sering interaksi, ini nggak boleh dari kita keluarnya. Ketika kita mau bilang, kita mau encourage dia untuk lebih inisiatif segala macam, itu nggak boleh keluar dari mulut kita ngajarin. Lu jadi orang jangan pesimis banget tuh, nggak bakal tuh orang tiba-tiba optimis tuh. Lu jadi orang jangan mikirnya begini terus tuh, jangan. Cari aja tokoh, konten, buku, anything yang kira-kira orang pernah di fase itu dan nge-breakthrough gimana, iseng kirim-kirimin. Biasanya yang kayak begitu dilihat. Karena orang kalau mau berubah harus dia yang mikir sendiri. Karena gini, kalau orangnya tidak merasa dia pesimis, tapi kamu merasa dia pesimis, terus kamu kasih tahu terus dia pesimis, nggak ada yang masuk. Capek sendiri. Gitu loh. Karena banyak orang pesimis merasa, enggak, gue realistis. Banyak ya kok? Banyak. Lu terlalu halu optimis. Nggak bisa dong. Iya. Ketika subjek sama subjek begitu ya jadinya subjektif. Nggak ketemu gitu. Cari referensi di luar. Terus bentuk komunikasi juga paling penting encouragement ya. Biasanya nih teman-teman. Kalau mau negur teman atau apapun yang masukannya baik, jangan dimulai dari lu. Jangan. Biasain gini. Ini orang kan minusnya nih. Pasti ada positifnya nih. Oh iya. Pasti ada dong. Iya dong. Masuk dengan positifnya dulu. Gue liat-liat lu orangnya tuh kreatif ya. Gitu kan. Gila, tapi kalau lu orangnya ditambah lebih optimis sedikit, wah lu gila. Gimana tuh kreatif sama optimis? Nah ini ada nih, gue sering nontonin nih. Coba deh lu iseng lihat deh. Beda. Karena kalau kita mau kasih impact ke orang, cara approach kita tuh ngaruh. Cara approach-nya salah, biarpun poin kita benar, orang tertutup nggak masuk juga. Gitu. Ini apply ke semua hal ya, pasangan juga boleh nih. Sampai ke pacar, suami istri, anak, adik kakak nih mau Masuk semua ya. Iya masuk semua. Jadi boleh didengerin nih buat semua nih. Pacar juga gitu kan. Masa tiba-tiba kamu pulang, kamu mah dadar. Nggak masuk. Nggak kena. Tapi bayangin pulang, ih kamu tuh hebat ya gini. Ih kamu kalau tambah kayak gini sih, aku bayangin kamu keren sih. Wah, penasaran dia pasti kan. Gimana? Apa? Udah masuk. Gitu. Boleh juga kok tipsnya. Iya kan? Dipelajari banget nih teman-teman nih. Oke, untuk pertanyaannya masih ada lagi? Udah ya, ada sampai sini. Oke. Berarti itu aja pertanyaan teman-teman, sama aku izin kasih informasi nih kok. Boleh. Buat teman-teman juga yang nonton, kalau misalnya memang butuh penanganan secara profesional, itu konsultasi kesehatan mental itu bisa di-cover dengan BPJS secara gratis. Prosesnya mudah sebenarnya. Cuma memang kita itu harus sesuai dengan indikasi medis yang diberikan, karena memang penanganannya itu langsung sama dokter spesialis kejiwaan atau psikiater gitu kok. Jadi semua juga udah makin gampang banget karena lewat aplikasi mobile JKN itu semua tuh aman banget kok dalam satu genggaman. Jadi kayak nomor antrian di Vaskes kita bisa ngambil dari aplikasi itu, kita nggak perlu ngantri di Vaskes. Oh jadi antri online sekarang? Antrian online, jadi kita bisa ngeliat nomor antriannya pun real time. Dari rumah kita tinggal ngeliat ini udah antrian nomor berapa. Baru berangkat? Baru berangkat. Oh ini bantu banget nih. Iya banget kok. Jadi kita benar-benar bisa datang sesuai sama jadwal dokter. Gitu sih, jadi semua makin mudah, makin cepat, dan manfaat ini bisa dinikmatin sama semua masyarakat di seluruh Indonesia. Mantap. Gitu. Oke teman-teman, gak kerasa banget. Ternyata kita udah ada di penghujung acara. Ini seru banget kok, dari tadi nggak kerasa, ternyata udah cukup lama juga. Oh iya, nggak berasa ya? banget nggak berasa, obrolannya seru banget. Kita juga dapat insight yang banyak banget, seru banget, dan tertampar sama realita dari Koteo. Terima kasih banyak kok atas waktu dan kesempatannya kali ini. Semoga kita bisa ada perbincangan yang nggak kalah seru lagi kok setelah ini di podcast selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.